Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Dalam video ini akan dibahas penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO untuk reaksi yang berlangsung dalam suasana asam. Untuk bisa memahami untuk penyetaraan reaksi redoks dengan metode PBO ini harus memahami lebih dahulu cara menentukan bilangan oksidasi. Bersama reaksi yang akan kita setarakan, Cl2 direaksikan dengan SO2 dan H2O menghasilkan SO42-, Cl- dan H+. Sekali lagi reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Cl2 bilangan oksidasinya jelas 0 karena dia berikatan dengan dirinya sendiri, Cl dengan Cl. Kemudian SO2, O itu bilangan oksidasinya -2, jumlahnya 2, -4. Lawan -4 plus 4, itu biloksnya S. Untuk H2O ini sudah lazim. Kalau ingin lebih detail, silakan diakses link yang ada di bawah ini. Bilangan oksidasi S pada SO42-, oksigen itu bilangan oksidasinya kan -2. Jumlahnya 4, -8. Minusnya itu dari -8 diambil 2 untuk ditaruh di sini. Sisanya adalah -6. Lawan -6 plus 6, itu biloksnya S. Begitu dan seterusnya. Bilok yang dicantumkan di persamaan reaksi yang pertama ini hanya untuk menentukan manakah spesies atau unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi saja. Bilangan oksidasi yang ada ini merupakan bilangan oksidasi rata-rata ya, atau bilangan oksidasi per satu unsur atau satu atom. Untuk menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode PBO, kita tidak lagi memandang bilangan oksidasi per unsur, tetapi biloks unsur yang kita tuliskan nanti adalah biloks untuk unsur yang jumlahnya sekian. Sekarang kita amati bilangan oksidasi dari yang ada ini yang mengalami perubahan. Cl di sini bilangan oksidasinya 0. Kita cari Cl di kanan. Bilangan oksidasi Cl di sini -1. Berarti dia mengalami perubahan bilangan oksidasi. Itu nanti yang akan kita jadikan acuan untuk menentukan perubahan bilangan oksidasinya. Kemudian S di ruas kiri ini +4, kemudian S di ruas kanan +6. Sementara kalau kita lihat yang lain tidak ada yang mengalami perubahan selain Cl dan S. Oleh karena itu, sekarang kita fokus pada Cl dan S. Kita setarakan lebih dahulu jumlah atom atau unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi tadi. Cl di ruas kiri jumlahnya 2, sementara yang di kanan ini hanya 1. Maka yang di kanan perlu kita kalikan 2. Selanjutnya S, jumlahnya sudah sama. Untuk O dan H, sementara kita tidak perlu perhatikan dulu. Yang perlu kita perhatikan hanya unsur atau atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi saja. Sekarang kita bubuhkan bilangan oksidasi setelah kita samakan jumlah atom atau unsurnya. Cl tadi bilangan oksidasinya adalah 0. Kita bubuhkan 0 di atasnya sebagai penanda. Kemudian Cl di kanan, kalau 1 Cl nilainya -1. Kalau sudah dikalikan 2 seperti ini berarti menjadi -2. Kita taruh di sini -2. Sekarang kita tentukan perubahannya dari 0 ke -2. Ini punya arti dia mengalami penurunan sebanyak 2. Oleh karena itu kita beri tanda seperti ini. Cl ini mengalami penurunan bilangan oksidasinya, turun 2. Kemudian untuk S tadi bilangan oksidasinya adalah +4. Kita beri tanda, saya taruh di bawahnya saja. Kemudian S di kanan, ini +6. Beri tanda +6. Dari +4 ke +6, bilangan oksidasi S berarti mengalami peningkatan atau naik sebanyak 2 satuan bilok. Dari +4 ke +6 berarti mengalami kenaikan ya, naik 2. Kita beri tanda seperti ini. Sekarang kita perhatikan. Bila jumlah penurunan dan jumlah kenaikan dari bilangan oksidasi itu sama, maka kita tidak perlu lagi mengalihkan dengan angka tertentu. Kita langsung bisa adaptasi jumlah atom-atom atau unsur dalam spesies yang memang belum terhubung dengan tanda panah. Kita salin saja yang ini. Oke, sekarang karena tidak perlu ada yang dikalikan, maka ini asli seperti ini. Tinggal kita perhatikan unsur yang tidak terhubung dengan tanda panah. Dalam hal ini adalah H2O dan H+. Yang jelas kita tidak lagi boleh mengubah koefisien pada Cl2, pada SO2, pada SO42-, dan pada 2Cl-. Karena memang dia tidak perlu diubah.
Yang boleh kita ubah adalah yang belum terhubung tanda panah. Sekarang kita perhatikan, yang paling mudah kita perhatikan lebih dahulu adalah jumlah oksigen. Kalau kita lihat di sebelah sini, jumlah oksigen, ini kan ada 3 dari 2 ditambah 1. Sementara di kanan ini ada 4. Yang boleh kita ubah adalah di bagian H2U. Oksigennya 1 perlu kita kalikan 2. Sehingga oksigennya akan sama. Biasanya memang dimulai dari oksigen ya, kalau untuk penyesuaian jumlah atom-atom itu. Oke, sekarang hidrogen. Hidrogen ini belum kita beri koefisien, maka kita sesuaikan jumlahnya. Kalau di ruas kiri ada hidrogen 4, maka di kanan pun harus 4. Jadinya 4H+. Dan boleh disimak, diperiksa apakah semuanya sudah setara. Bila semuanya sudah setara, maka reaksi ini boleh dikatakan selesai, setara. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan penyetaraan reaksi redoks lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.